Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik. sehat selalu. Wah, ini ada kabar menarik ini, yaitu Sintayong dinobatkan sebagai pelatih terfavorit di Indonesia tahun 2023. Wah, Iya, iya. gimana nih bro? Ya, ini memang ada sebuah ajang event ya. Mhm, Itu Indonesia Award yang salah satunya kriterianya yang masuk kategori penilaian adalah para pelatih yang bisa membawa atlet-atletnya menuju puncak prestasi, katakanlah seperti mhm, itu ya. mhm, Nah, ini masuk ke dalam kategori kemudian karena ini adalah pemilihan dari pemirsa, itu masuk ke dalam kategori pelatih-pelatih yang favorit. mhm, Di antaranya ada beberapa nama yang mungkin publik Indonesia juga sudah tahu ya, seperti Heri IP, Heri Indra Pirmangadi, mhm, kemudian Aryono Miranat, Irwansah, itu tiga orang yang berasal dari eh, cabang bulu tangkis. mhm, Kita tahu Heri IP dan Aryono Miranat ini juga kan pelatih-pelatih yang berhasil membawa Indonesia merajai bulu tangkis, terutama di cabang ganda putra. mhm, Bahkan ganda putra Indonesia itu ada kalau tidak salah sampai 6 ganda putra yang semuanya masuk level tingkat dunia. Bahkan mhm. mereka kadang-kadang dalam apa ajang super series atau ajang series di seri 300, seri 500, 700 sampai 1000 itu kemudian seluruh katakanlah ya negara-negara lain pernah punya anggapan bahwa apapun event yang diselenggarakan cabang untuk ganda putra itu akan dimiliki oleh Indonesia karena Indonesia punya 6 sampai 7 pemain-pemain yang semuanya levelnya hampir mirip gitu loh. Mhm, Kita mhm. tahu ada Kevin Sanjaya, Marcus Fernaldi, kemudian ada Bagas Fikri, ada kemudian Yere, Leo Fernaldi dan apa Pramudia dan segala macam gitu loh, Bro. Nah, ini kan hasil racikan dari Harry Ipe dan Aryono Miranat gitu loh. Mhm. Bahkan pernah dalam satu event di series kalau nggak salah series 500 gitu ya Mhm. itu dalam tahap sampai semifinal itu empat semifinalis semuanya asalnya dari Indonesia. Wow. Ini yang membuat kecemburuan juga dari negara-negara apa bulu tangkis dunia lainnya bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan talenta untuk menghasilkan ganda-ganda putra yang terbaik. Ya Mhm. itu karena salah satunya adalah peran dari para pelatih gitu. Mhm. Para lain ya Heri Ipe dan Aryono Miranat. Mhm. Itu dua pelatih yang saya sebut. Mhm. Kemudian ada juga pelatih yang namanya Irwansyah. Mhm. Irwansyah ini pelatih khusus untuk tunggal putra. Mhm. Dan mungkin puncak pencapaian Irwansyah ketika bisa mengantarkan Ginting menjadi katakanlah sebagai pemegang medali perunggu ya di Olimpiade. Mhm. Kemudian Ginting juga bisa mencapai level sebagai pemain ranking kedua terbaik gitu loh di dunia saat ini. Mhm. Nah, itu adalah tiga pelatih dari bulu tangkis. Kemudian kita juga melihat di situ ada Jeff Jiang. Jeff Jiang itu Jiangji ya, nama asli sih Jiangji, tapi biasa dipanggil Jeff Jiang Mhm. oleh publik Indonesia, terutama dari cabang bola voli. Nah, Mhm. cabang bola voli ini kan Indonesia pada gelaran SEA Games terakhir ya, itu dari tiga episode apa SEA Games digelar, itu Indonesia selalu jadi juara gitu loh. Mhm. Karena pada sebelumnya di edisi-edisi sebelumnya itu dikuasai oleh Thailand, tapi ada pergeseran kekuatan di bola voli di kawasan Asia Tenggara. Bahkan boleh dibilang bahwa level bola voli timnas kita itu Mhm. bukan lagi level Asia Tenggara sebetulnya. Oh, Heeh. iya. Karena terakhir kemarin di AVC Champion Piala Asianya untuk bulu apa bola voli Indonesia bisa bermain ketat dengan Cina. Tiga Hmm. dua Indonesia hanya kalah di set terakhir 15-13 Hmm. gitu loh. Kemudian melawan Korea, Indonesia juga bermain ketat sampai 3 set. Mhm. Dan lagi-lagi kita juga kalah dengan angka tipis di set terakhir 15 Hmm. juga 15-13. Ini Hmm. adalah peran dari Jeff Jiang gitu loh. Hmm. Jadi Jeff Jiang ini juga bisa kemudian menelurkan pemain-pemain seperti Hmm. Boy Arnes, kemudian Agil Hmm. Angga.
Nah, Mhm. itu kan adalah produk-produk dari binaannya Jeff Jiang tadi. Dan terakhir adalah Sintayong gitu loh. Hmm. Nah, Sintayong ini juga pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan sepak bola nasional. Ya. Karena yang dirubah oleh Sintayong itu adalah bagaimana mindset sepak bola nasional ini mulai bergerak. Hmm. Hmm. Ketika pemain juga dipersiapkan dengan mentalitas yang bagus, kemudian dipersiapkan juga dengan bagaimana mereka bisa mengaplikasikan Hmm. gaya permainan yang diinginkan oleh STY, permainan menjadi lebih cair, permainan bisa menjadi lebih mengalir, dan strategi yang diterapkan itu bisa kelihatan dengan baik bahwa Mhm. pemain-pemain Indonesia juga bisa bermain dengan sebuah sistem permainan yang memang direncanakan, Mhm. bukan lagi sepak bola yang mengandalkan naluri gitu loh. Nah, Ya. ini yang kemudian dirubah oleh STJ. Gitu, Bro. Dan itu juga yang Mhm. mengakibatkan berubahnya pemain-pemain senior ke usia yang lebih muda. Itu dia. Yang paling penting adalah STY kemudian dengan beraninya Mhm. memenggal satu generasi sepak bola nasional. Mhm. Dia walaupun dia tahu bahwa ada pemain-pemain dalam range usia yang masih sangat produktif di antara usia katakanlah ya 25 sampai 30 itu tidak dia pakai, hanya Mhm. sebagian kecil gitu loh. Mhm. Tapi dia lebih lebih menggantungkan tim nasional kepada pemain-pemain yang usianya juga saat itu masih belasan. Ya. Produk-produknya antara lain Asnawi Mangku Alam, Mhm. kemudian Pratama Arhan, Dewangga, Ya. Rizky Ridho, itu kan adalah pemain Marcelino juga ya. Itu Mhm. kan adalah apa pemain-pemain yang kemudian dia bidik walaupun di usianya muda, kemudian dia bina, kemudian dia berikan doktrin sepak bola yang benar, Mhm. pembinaan yang benar. Akhirnya pemain-pemain ini juga boleh dibilang pemain-pemain yang akhirnya mencuat gitu loh. Mhm. Dan kemudian ada juga menumbuhkan juga keberanian dari pemain-pemain Indonesia untuk mulai bersaing di level-level sepak bola yang lebih tinggi. Ya. Contohnya Asnawi Mhm. dengan pengaruh dari apa katakanlah bargaining power lah Mhm. dari STY di Liga Korea. Asnawi bisa bermain di Ansan waktu itu walaupun sekarang sudah pindah ke Jeonnam. Mhm. Selama dia bermain di Ansan, bermain di Jeonnam, selalu Asnawi menunjukkan gaya permainan yang sangat Spartan, gaya permainan juga yang sangat mobile, dan Mhm. dia juga punya kecepatan dan punya visi permainan yang bagus. Mhm. Sehingga menurut kabar belakangan nih Asnawi juga kemudian menjadi incaran liga-liga dari klub-klub Liga K1 ya, Ya. K1-nya Liga Korea. Ya. Kemudian kita lihat Marcelino. Mhm. Marcelino di usia yang masih 18 muda juga kemudian berani mempertaruhkan nasibnya untuk bermain di Liga Belgia. Kita tahu Mhm. Liga Belgia ini liga yang sangat sering menelurkan pemain-pemain muda. Ya. Dan bahkan di sana juga dengan sering tampilnya Marcelino juga sudah mulai diperhitungkan di Liga Belgia. Ya. Walaupun Liga Belgianya Liga Belgia 2 ya, Mhm. kasta keduanya. Kemudian Pratama Arhan itu juga kemudian belakangan juga sudah mulai menunjukkan kualitasnya, potensinya yang dia miliki sudah mulai terlihat lah. Ya. Kemudian kita juga lihat dulu sempat Egy dan Witan memberikan harapan yang begitu besar, walaupun pada akhirnya mereka kembali ke Indonesia. Mhm. Tapi itu nggak bukan sesuatu yang kemudian disesalkan. Ya. Tapi ini adalah bagian dari sebuah proses. Bagaimana proses yang dimulai keberanian dari Egy, dari Witan gitu ya. Kemudian mereka diambil oleh STY dan bisa menunjukkan hasil yang lumayan, yang bagus. Itu juga akan menumbuhkan semangat dan menginspirasi pemain-pemain lain untuk berani bermain di liga-liga yang lain gitu loh. Ya. Ya. Mungkin itu juga yang kemudian akhirnya membuat pemirsa-pemirsa kita itu melihat bahwa peran STY sangat besar, mengingat sepak bola adalah olahraga nomor satu di Indonesia. Ya. Jadi mereka tidak lagi sekarang ini kan memang terjadi perubahan ya. Kalau biasanya di apa olahraga lain, cabang olahraga lain, banyak dikenal adalah pemainnya, Hmm. gitu loh. Kita mungkin tidak banyak mengenal Irwansyah, tapi kita hampir pasti mengenal siapa Ginting, gitu loh. Hmm. Mungkin kita tidak mengenal Harry Ipe, Aryono Mirana, tapi Hmm. kita mengenal Marcus Fernaldi, Kevin Sanjaya, gitu Mhm. loh.
Nah, ini berbeda dengan sepak bola. Sepak bolanya justru yang paling menonjol, terlihat dan terekspos oleh media itu adalah sosok Sintayongnya gitu loh. Jadi itu sepertinya yang membedakan kenapa kemudian STY jadi pelatih favorit, walaupun dari sisi pencapaian prestasi dia belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal, berbeda dengan Nah, itu pelatih-pelatih dia. lain ya. Ya, 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 ya. Mm-mm. Tapi Nah, yang kemudian menjadi katakanlah mungkin dasar pemilihan dari STY dari para pemirsa itu adalah bagaimana STY membuka ruang, kemudian membuka wawasan pemain-pemain Indonesia. Dan sepertinya STY juga memberikan harapan bahwa sepak bola Indonesia sebetulnya bagus gitu, bro. ya, ya. Ya mungkin juga gini kan, itu pilihannya ada 5 ya, 5 nominasi. Mm-mm. Yang tiganya bulu tangkis, jadi yang penggemar bulu tangkis pecah nih ketiga nama. Semuanya. Sementara yang pendukung Indonesia udah besar jumlahnya, terus fokus ke satu nama. Iya kan? Ya mungkin Bisa volley jadi. sebenarnya juga lebih bagus ya. Cuman ya volley kan Hmm. jumlah penontonnya, kecuali yang putri, itu yang penonton putrinya yang banyak. Tapi masih kalah banyak dari penonton sepak bola Indonesia. Ya mungkin itu Betul. sebabnya juga kenapa Ya, justru Sintayong yang terpilih. Tapi ini menarik ya. ya, bahwa Hmm. banyak sekali pelatih-pelatih di Indonesia yang berhasil membawa atlet-atletnya keluar Ya. dari kebiasaan lama yang tidak moncer gitu. Sekarang justru Ah, malah berhasil, kayak tadi voli. Voli kan ya, disebutkan sekarang udah nomor 1 lah di Asia Tenggara gitu. Bahkan udah betul. levelnya udah di luar dari Asia Tenggara, udah bisa ke Asia misalnya. Betul, Kalau betul. yang bulu tangkis kan udah dari zaman dulunya memang kelasnya dunia terus Ah, ya kan. Tapi ya, cabang-cabang yang lain kayak basket dan segala macam kan juga sekarang lagi moncer nih. betul. Bahkan ini contoh basket ya. Mhm, Basket kan selama gelaran SEA Games selalu dikuasai oleh Filipina. mhm, Karena Filipina boleh dibilang negara Asia yang juga disegani dan negara Asia yang biasa menjadi langganan ketika masuk kualifikasi dunia mhm, untuk bermain di basket dunia gitu loh, bro. mhm, Nah, eh, ketika di SEA Games kemarin di Kamboja, tiba-tiba Indonesia bisa merusak sejarah bagusnya Filipina. mhm, Indonesia bisa mendapatkan emas gitu loh. mhm, Dan mhm. ini tentu tidak sekonyong-konyong ya bahwa pemain-pemain Indonesia bisa merebut emas, tapi tentu ada peran-peran pelatih di situ. Iya, iya. Tapi kenapa pelatih seperti itu ya, seperti pelatih basket yang bisa memberikan sejarah ya, sejarah bahwa Mhm. Indonesia bisa merebut emas dari Filipina, itu tidak masuk ke dalam kualifikasi sebagai Nominasi. favorit. Eh, eh. Ya itu lagi-lagi pada olahraganya sebetulnya. Iya, iya, Olahraganya yang mungkin dirasa kurang populer di iya, Indonesia. iya. Begitu juga dengan di SEA Games kemarin, Indonesia Mhm. juga kan mencatat sejarah di olahraga hoki. Hmm, Indonesia juga bisa merusak tradisi emas dari Malaysia, hmm. gitu loh. Indonesia membuat sejarah bisa mengalahkan Malaysia di final sehingga Indonesia mendapatkan medali emas. Dan jangan salah, pelatih yang melatih Indonesia hoki ini adalah mantan pelatih tim nasionalnya Malaysia, bro. Wah. Berarti emang faktor pelatihnya yang bikin Faktor juara ya. pelatih, betul. Faktor pelatih itu besar, gitu loh. Mhm. Ya, Tapi kenapa kok pelatih-pelatih yang sebetulnya punya puncak-puncak pencapaian ya, tapi tidak masuk ke dalam kategori pelatih favorit, yaitu tadi ya. karena Jumlah mungkin jumlah ya fans sepak pemirsanya bola yang ya Indonesia, jauh lebih banyak. apalagi STY juga kan, ya kita kan selama ini sebagai penikmat sepak bola sepertinya punya ya udah skeptis lah Hmm, dengan perkembangan sepak bola nasional. Ya hmm, Indonesia nggak akan bisa bersaing di level Asia Tenggara ya, sekalipun ya. hmm, hmm, Tapi begitu STY masuk, itu yang dirubah adalah mindsetnya, ya, mentalitasnya, gitu betul. loh. Ya, Nah ini yang kemudian sepertinya memberikan harapan ya, memberikan optimisme baru bahwa sepak bola Indonesia juga bisa berkembang dan mhm, juga bisa merajai katakanlah di kawasan Asia Tenggara gitu loh, ya, bro. ya. Satu lagi yang kelas dunia, bro, itu panjat dinding. Panjat dinding. Ya, Kalau panjat dinding nih, emang
nggak ada obatnya ya. Ya. Dan ini salah satu atletnya Fredrik Leonardo juga udah langganan. Kalau ada seri-seri speed climbing istilahnya, bukan panjat Ya. dinding ya, Ya. speed climbing itu seringkali dia dapat medali-medali juara satu gitu loh. Mhm, mhm, Bahkan dengan KTB juga dia juga atlet Indonesia yang biasa. Dan ada juga atlet-atlet speed climbing Indonesia putri ya, mhm. itu juga biasa mendapatkan medali-medali emas. Cuma masalahnya kenapa mereka yang katakanlah capaiannya juga levelnya udah dunia, tapi Nggak pelatihnya kelihatan. toh nggak kelihatan, ya itu tadi Ya, karena ya, faktor ya, apa sepak bola olahraganya lah bro. ya, ya, ya. Boleh dibilang. Nah, Oke, saya kira itu obrolan menarik nih, mm-mm. mensejajarkan pelatih-pelatih cabang olahraga yang ada di Indonesia. Tapi Iya. justru STY yang menjadi terfavorit, padahal belum meraih trofi satupun kan untuk Indonesia Iya betul dibandingkan dengan sih. yang lain kan gitu. Iya betul. Kalau menurut Tapi sobat sendiri, ya kenapa? tapi ini ya satu lagi ya bro. eh, Pada saat STY kemudian dinobatkan sebagai pelatih favorit, ada sebuah statement yang menarik buat STY dari STY ya, Oh ya, bahwa STY merasa apa terhormat ya dengan dia terpilih sebagai itu, tapi ini juga menjadi semacam lecutan buat dia, penambah hmm, motivasi dia untuk bisa memberikan lebih, dan ya, ini yang akan kita tagih nanti, bro. ya iyalah. Yang lain udah dapat Eh, trofi, ini belum satu, malah terfavorit kan. Mudah-mudahan ini motivasinya jadi nambah STY gitu loh, bro. Eh, Ya, tapi gimana ya? Memang yang resmi-resminya ini kan memang jauh dibandingkan dengan negara yang lain di apa atas prestasi Indonesia ini kan. Oke, sobat, betul. itulah obrolan kita mensejajarkan atau mensejajarkan apa membanding-bandingkan pelatih olahraga di Indonesia dibandingkan dengan STY yang justru menjadi pelatih terfavorit. Kalau menurut sobat sendiri layak nggak sih? Apa karena memang kalah menang angka doang nih karena banyak fansnya atau seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.